Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Paudi. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 3C. Baik, dalam video ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan, yaitu tugas UTS. Dan saya akan mengulangi tugas UTS ini, mengulangi pembahasan dari makalah kami, yaitu judulnya Gaya Kepemimpinan. Rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan kontinum. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gaya managerial grade. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan 3 dimensi dari Reading. Yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan 4 sistem manajemen dari Likert. Nah, baik. Pertama, gaya kepemimpinan kontinum adalah gaya yang termasuk klasik. Ada 2 bidang pengaruh ekstrem. Yang pertama bidang pengaruh pimpinan dan yang kedua bidang pengaruh kebebasan bawahan. Pada bidang yang pertama, pemimpin menggunakan otoritasnya dalam gaya kepemimpinannya. Sedangkan pada bidang yang kedua menunjukkan gaya demokratis. Kedua bidang ini dipengaruhi dalam hubungan pemimpin melakukan aktivitas pembuatan keputusan. Baik, ada tiga faktor yang perlu ditimbangkan dalam merealisasikan kepemimpinan secara efektif. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan pemimpin. Yang kedua, kekuatan anggota organisasi. Yang terakhir yaitu kekuatan situasi yang dimaksud. Yang berikutnya yaitu gaya kepemimpinan managerial grade. Managerial grade merupakan bagian dari teori kepemimpinan universal. Teori ini dikembangkan oleh Robert Black dan John Mouton pada tahun 1964. Yang berikutnya yaitu 3 dimensi dari Reading 1970 mengembangkan teori efektivitas kepemimpinan, yaitu 3 dimensi pada 2 elemen sentral dan perilaku kepemimpinan. Dia mengembangkan 4 tipe gaya dari 2 elemen, kerja dan hubungan dan hubungan. Baik, yang berikutnya, menurut Reading dalam Hauer 2003 menyatakan ada 3 pola dasar yang dapat dipergunakan dalam menetapkan pola perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama berorientasi pada tugas, yang kedua berorientasi pada hubungan, yang ketiga berorientasi pada efektivitas. Baik, yang berikutnya yaitu kepemimpinan 4 sistem manajemen 4 sistem manajemen dari Likert. Itu menurut Likert bahwa pemimpin itu dapat berhasil jika bergaya partisipasi manajemen. Gaya ini menetapkan keberhasilan pemimpin adalah jika berorientasi pada bawahan dan mendasarkan pada komunikasi. Selain itu, semua pihak dalam organisasi bawahan maupun pemimpin mengetralkan hubungan atau tata hubungan yang mendukung. Baik, yang terakhir yaitu Likert merancang 4 sistem kepemimpinan dalam manajemen sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem yang pertama itu pemimpin bergaya sebagai expletive
otoratif. Yang kedua itu dalam sistem pemimpin dinamakan otoritas yang baik hati, atau bisa disebutkan benevolent otoritatif. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan lebih dikenal dengan sebutan manajer konsultatif. Yang terakhir yaitu sistem ini dinamakan pemimpin yang bergaya kelompok, berpartisipatif, atau bisa disebut dengan participative group. Manajer mempunyai kepercayaan yang sempurna terhadap bawahannya. Baik, itulah pembahasan dari makalah kelompok 3. Baik, saya mengundurkan diri, mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya. Saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.